yang ke-12 mengenai Information System Development. Apa sih sistem development itu? Nah, sebelum saya memberitahukan kalian mengenai pengertian dari sistem development, saya ingin memberitahukan kalian terlebih dahulu pengertian dari sistem. Sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari pengertian sistem tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem development adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, di dalam sistem informasi ini terdapat 5 komponen IT. Yang pertama itu ada hardware, yang kedua software, yang ketiga data, yang keempat itu ada people, dan yang kelima itu prosedur. Nah, di dalam sistem development ini terdapat 5 siklus sistem development yang biasanya disebut dengan sistem development life cycle, yang terdiri dari pertama planning, yang kedua itu ada analisis, yang ketiga design, yang keempat implementation, dan yang kelima itu ada operation, support, and security. Nah, di dalam sistem development ini terdapat 3 panduan utama. Yang pertama itu mengelompokkan aktivitas atau tugas-tugas ke dalam fase-fasenya. Maksudnya di sini itu kita mengelompokkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam tahap-tahapnya. Terus yang kedua itu libatkan para pengguna. Maksudnya di sini itu kita itu melibatkan semua pengguna atau user yang nantinya akan menggunakan sistem development tersebut. Yang ketiga itu tentukan standar. Maksudnya di sini itu sistem development harus dapat membantu orang yang bekerja dalam proyek yang sama untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Nah, selanjutnya itu siapa sih yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem development? Yang berpartisipasi dalam sistem development adalah sistem analisis. Sistem analisis bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Nah, sistem analisis ini adalah penghubung utama pengguna, di mana sistem analisis menjadi perantara antara yang satu dengan yang lainnya, dan harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh dari masing-masing users. Selanjutnya ada ongoing activities. Ongoing activities ada 4. Yang pertama itu project management, yaitu proses perencanaan, penjadwalan, dan mengendalikan semua kegiatan selama pengembangan sistem. Nah, untuk merencanakan dan menjadwal proyek secara efisien, pemimpin harus dapat mengidentifikasi hal-hal seperti yang pertama itu ruang lingkup proyek. Yang kedua itu ada kegiatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Yang keempat itu perkiraan biaya untuk setiap kegiatan. Yang kelima, pengurutan kegiatan, dan yang keenam, kegiatan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Nah, yang kedua itu ada visibility assessment. Visibility assessment merupakan suatu aktivitas yang dapat menilai seberapa cocok pengembangan sistem untuk suatu organisasi. Nah, untuk mengevaluasi visibility assessment ini terdapat 4 tes. Yang pertama itu ada operational assessment, yaitu mengukur seberapa baik sistem informasi yang diusulkan akan dijalankan. Yang kedua itu ada schedule assessment, yaitu mengukur apakah waktu yang ditetapkan untuk menjalankan proyek ini cukup. Yang ketiga itu ada technical feasibility, yaitu mengukur apakah organisasi memiliki hardware, software, dan orang-orang yang akan menjalankan proyek tersebut. Yang keempat itu ada economic feasibility, yaitu mengukur apakah proyek yang dijalankan ini lebih banyak benefitnya atau lebih banyak costnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada documentation, yaitu pengumpulan data dan informasi serta meringkas data dan informasi tersebut ke dalam suatu notebook proyek yang berisi semua dokumentasi untuk suatu proyek. Yang keempat itu ada data and information gathering technique, yaitu sebuah pengembangan sistem di mana anggota tim dan proyek mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan beberapa teknik. Teknik-tekniknya itu ada seperti yang pertama itu ada review documentation, yaitu kita meneliti ulang dokumentasi. Yang kedua itu ada observe, yaitu kita melibatkan diri dalam proyek yang dijalankan. Yang ketiga itu ada survei, di mana kita mengamati proyek yang sedang dijalankan tersebut. Yang keempat ada interview, yaitu kita melakukan wawancara dengan user atau key usernya. Yang kelima itu ada GA decision, yaitu kita mengumpulkan data sesuai dengan sesi-sesinya. Yang keenam itu ada
research, yaitu kita melakukan penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Selanjutnya, siapa sih yang memulai proyek perkembangan sistem? Yang memulai proyek pengembangan sistem ini ada seorang pengguna yang dapat meminta suatu sistem baru atau yang sudah dimodifikasi. Terus ada organisasi yang mungkin ingin meningkatkan hardware, software, dan teknologi lainnya, serta situasi di luar kendali organisasi yang mungkin membutuhkan perubahan. Selanjutnya, fase pengembangan sistem. Di dalam fase pengembangan sistem ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan yang memiliki 4 kegiatan utama, yaitu meninjau dan menyetujui permintaan proyek. Yang kedua itu prioritaskan permintaan proyek. Yang ketiga mengalokasikan sumber daya, dan yang keempat itu membentuk tim pengembangan proyek. Nah, selanjutnya tahapan kedua itu tahap analisis. Di dalam tahap analisis ini memiliki 2 kegiatan utama. Yang pertama itu melakukan penyelidikan awal, yaitu untuk menentukan dan mendefinisikan sifat yang tepat dari masalah atau perbaikannya, serta melakukan wawancara dengan user yang mengajukan permintaan. Nah, kegiatan kedua dalam tahapan analisis adalah melakukan analisis terperinci, yaitu mempelajari cara kerja sistem saat ini, menentukan keinginan, kebutuhan dan permintaan, serta merekomendasikan solusi. Nah, kebanyakan dari sistem analisis ini menggunakan proses modeling dan objek modeling dalam analisis dan desain. Proses modeling adalah teknik menganalisis dan desain yang menggambarkan proses mengubah input menjadi output. Nah, alat bantu dalam proses modeling ini ada 3. Yang pertama itu entity relationship diagram, yaitu alat yang secara grafis menunjukkan hubungan entitas dalam satu sistem. Yang kedua itu ada data flow diagram, yaitu alat yang secara grafis menunjukkan data flow dalam suatu sistem. Dan yang ketiga itu ada project dictionary, yaitu kamus yang berisi dokumentasi dan penyampaian proyek. Nah, di dalam kamus dictionary ini terdapat 3 teknik. Yang pertama itu ada struktur Inggris yang berisi proses-proses, langkah-langkah dalam proses. Yang kedua itu ada data persetujuan, dan yang ketiga itu ada kamus data yang berisi nama input dari data tersebut, deskripsi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada objek modeling. Objek modeling ada menggabungkan data dengan proses yang bekerja pada data menjadi satu kesatuan. Nah, alat bantu dalam objek modeling ini ada UML, Unified Modeling Language, yaitu notasi standar yang berisi permodelan proyek dan pengembangannya. Nah, di dalam UML ini terdapat 2 diagram. Yang pertama itu ada case use diagram, yaitu menunjukkan bagaimana aktor berinteraksi dalam suatu sistem informasi. Yang kedua itu ada class diagram, yaitu berisi kelas dan subkelas dari sistem. Nah, selanjutnya ada the proposal system. Di dalam proposal system ini terdapat 3 teknik alternatif untuk menguji kelayakan proposal system. Yang pertama itu ada package software, yaitu aplikasi software yang dirancang secara massal dan dilindungi hak ciptanya. Yang kedua itu ada custom software, yaitu aplikasi software yang dikembangkan oleh pengguna atau atas permintaan pengguna. Dan yang ketiga itu ada outsourcing, yaitu organisasi dapat melakukan pengembangan di rumah dengan menggunakan personal IT mereka atau melakukan outsourcing sesuai dengan perkembangannya. Tahap ketiga yaitu tahap desain. Nah, dalam tahap desain ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama yaitu memperoleh hardware dan software. Nah, untuk memperoleh hardware dan software ini ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama yaitu identifikasi spesifikasi teknis. Yang kedua itu meminta proposal penjual. Yang ketiga menguji dan mengevaluasi proposal penjual. Dan kemudian membuat keputusan. Nah, kegiatan kedua pada tahap desain ini yaitu mengembangkan semua sistem informasi yang baru atau yang sudah dimodifikasi, dan kemudian mengembangkan spesifikasi desain rinci. Nah, dalam mengembangkan spesifikasi desain rinci ini ada 3 kegiatan yang sangat memakan waktu. Yang pertama yaitu database design. Yang kedua itu input and output design. Nah, input and output design ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu mockup, yaitu berisi data aktual input dan output. Yang kedua itu ada layout chart yang berisi pemrograman seperti notasi. Dan kegiatan ketiga yang sangat memakan waktu yaitu program desain. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini ada 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu pengembangan program. Nah, dalam pengembangan program ini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Yang kedua itu desain solusi, yang ketiga itu validasi desain, yang keempat menerapkan desain, yang kelima uji solusi, dan yang keenam itu ada mendokumentasikan solusi. Nah, kegiatan kedua pada tahap implementasi yaitu install dan tes
sistem baru. Nah, ada 4 tes yang harus dilakukan pada sistem baru. Yang pertama yaitu tes unit, yaitu memverifikasi bahwa setiap program individu atau objek bekerja dengan sendirinya. Yang kedua yaitu tes sistem, yaitu memverifikasi bahwa semua program bekerja sama dengan baik. Yang ketiga yaitu tes integritas, yaitu memverifikasi bahwa aplikasi bekerja sama dengan aplikasi lainnya. Dan yang keempat yaitu tes penerimaan, yaitu untuk memastikan bahwa sistem baru bekerja dengan data aktual. Nah, kegiatan ketiga pada tahap implementasi yaitu latihan user, yaitu untuk menunjukkan kepada pengguna bagaimana mereka akan menggunakan hardware dan software baru pada sistem. Dan kegiatan keempat pada tahap implementasi yaitu konversi ke sistem baru. Dalam mengkonversi ke sistem baru ada 4 strategi konversi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu direct conversion, yaitu pengguna mulai berhenti menggunakan sistem lama dan mulai menggunakan sistem baru pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu parallel conversion, yaitu pengguna menggunakan sistem lama bersamaan dengan sistem baru pada waktu tertentu. Dan yang ketiga itu ada phase conversion, yaitu di satu lokasi mengkonversikan pada waktu yang terpisah. Dan yang terakhir ada pilot conversion, yaitu hanya satu lokasi di organisasi yang menggunakan sistem baru. Nah, tahap kelima pada fase pengembangan sistem ada tahap operation, support, and security. Nah, pada tahapan ini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pemeliharaan. Yang kedua yaitu memantau kinerja sistem. Yang ketiga yaitu menilai sistem keamanan. Selanjutnya ada computer security plan. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan pada sebuah rencana keamanan komputer. Yang pertama yaitu identifikasi semua aset informasi dari suatu organisasi. Yang kedua yaitu identifikasi semua resiko yang dapat menyebabkan kerugian pada aset informasi. Dan yang ketiga untuk semua resiko pengamanan yang ada untuk mendeteksi, mencegah, dan pulih dari kerugian. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai chapter 12. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Sylvia Lawrence, sampai jumpa.